Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode preparasi produk steril. Sebelumnya, saya ingin Anda mengenal bahwa sterilitas suatu produk tidak dapat dijamin melalui pengujian. Tetapi sterilitas tersebut harus dijamin melalui aplikasi proses produksi yang sesuai dan prosesnya ini harus sudah tervalidasi. Jadi kita tidak bisa eh, bilang gitu ya, tidak bisa menyatakan bahwa produknya pasti steril seperti itu ya. Tapi kalau ternyata prosesnya tidak sesuai dan tidak divalidasi, maka kemungkinan produk tersebut tidak bisa dijamin sterilisasinya, meskipun pengujiannya mungkin akan berkaitan dengan wah hasilnya steril seperti itu ya. Tapi kita harus lihat dari prosesnya bagaimana dan apakah prosesnya tersebut sudah divalidasi atau belum. Kemudian pengaruh prosedur sterilisasi yang dipilih terhadap produknya, ya termasuk juga kemasan ataupun pengemasnya, itu harus dilakukan investigasi dulu untuk menjamin efektivitas dan bagaimana produk ini fit to apa. Jadi kalau misalnya Anda mau mensterilisasi produk yang tidak tahan terhadap suhu tinggi, otomatis Anda akan memilih metode yang tepat. Ya, maka dari itu Anda harus melakukan investigasi dulu terhadap produknya, tahan pada pemanasan sampai di suhu berapa, atau seharusnya bisa dilakukan sterilisasi dengan menggunakan metode apa. Dan setelah Anda investigasi tersebut, baru Anda bisa tahu Anda akan memilih prosedur sterilisasi yang mana dan bagaimana saat diaplikasikan pada skala produksi, gitu ya. Kemudian berdasarkan dari CGMP atau CPOB, ada beberapa part yang harus diperhatikan dalam preparasi sediaan steril. Yang pertama, personalia. Personalia ini harus memiliki kualifikasi yang sesuai. Ya, jadi tidak asal-asalan personalia pokoknya ada orang bisa mensterilkan, tidak, tetapi harus mendapatkan pelatihan dulu yang sesuai. Kemudian premis yang cukup. Yang ketiga, peralatan produksi yang sesuai dengan memperhatikan desain agar mudah dibersihkan dan disterilkan. Jangan sampai peralatan produksi itu malah akan menjadi sumber kontaminan gitu. Kemudian yang keempat, tindakan pencegahan. Jadi kita perlu tahu juga titik-titik kritis dari tahap produksinya seperti apa. Mana-mana bagian-bagian yang sekiranya bisa menimbulkan atau menjadi sumber kontaminan. Nah, sebelum itu menjadi sumber kontaminan, Anda harus melakukan tindakan pencegahan. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan lingkungan dan prosedur pengujian selama proses. Jadi harus betul-betul diamati, betul-betul harus dipantau bagaimana lingkungan sekitar saat Anda melakukan proses sterilisasi dan bagaimana prosedurnya. Apakah prosedurnya sudah tertulis di SOP dan sudah dilakukan. Jadi Anda harus mencatat semua yang dilakukan dan dilakukan apa yang dicatat, begitu ya prinsipnya. Jadi selama proses ini Anda perhatikan dengan seksama bagaimana lingkungannya, bagaimana prosedurnya, apakah sudah lakukan atau belum, dan personalia, peralatannya, tindakannya bagaimana. Kemudian kalau bicara tentang sterilisasi, akan ada yang namanya SAL atau Sterility Assurance Level atau jaminan tingkat sterilitas. Kalau Anda melihat di bagian kanan Anda, itu ada semacam grafik atau bagan ya. Ada 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 4, dan seterusnya. Maksimum sterility level itu berada pada 10 pangkat min 6, jadi itu sekitar 0,00001. Ya. Nah, dikatakan presteril jika pada 10 pangkat min 3. Apa sih Sterility Assurance Level atau SAL ini? SAL ini merupakan tingkat jaminan dari proses yang dilakukan
untuk dapat mempertahankan populasi dan item steril. Sal untuk proses tertentu diekspresikan melalui kemungkinan suatu item non-steril yang terdapat dalam populasi. Sebagai contoh yang tadi, kalau SAL-nya 10⁻⁻6, itu artinya menyatakan bahwa terdapat tidak lebih dari satu mikroorganisme yang bertahan hidup dalam 1 kali 10⁻⁻6 item yang disterilkan dalam bentuk produk akhir. Jadi dari 1 juta itu tidak lebih dari satu saja mikroorganisme yang hidup, yang ada gitu ya, yang tersisa. Jadi makanya dibilang maksimum sterility level ada 10⁻⁻6 gitu ya. Bu, kalau misalnya saya mau lebih lebih enggak 10⁻⁻6 bagaimana? Nah, itu tergantung dari internal dari perusahaan sendiri atau SOP dari masing-masing perusahaan sendiri bagaimana. Cuman biasanya 10⁻⁻6 adalah maksimum sterility levelnya. Saya lanjutkan dengan metode dan kondisi sterilisasi. Saya akan membahas ada 7. Yang pertama, sterilisasi terminal, sterilisasi uap jenuh, sterilisasi udara kering, sterilisasi ionisasi, sterilisasi gas, filtrasi, dan aseptik. Yang pertama, sterilisasi terminal. Dipertimbangkan ketidakseragaman secara fisik dan ada kalanya kondisi kimia di dalam ruangan atau chamber sterilisasi. Ya, jadi pada sterilisasi terminal ini biasanya menggunakan chamber. Lokasi dalam ruang sterilisasi yang sesak dapat dicapai oleh agen sterilisasi. Untuk setiap konfigurasi, Anda harus menentukan pembebanan dari setiap tipe dan ukuran kontainer atau packagingnya atau kemasannya. Kemudian Anda baru bisa menentukan kematian minimal dari setiap siklus sterilisasi itu bagaimana atau berapa. Kemudian reprodusibilitas siklusnya bagaimana? Apakah akan bisa menerima semua perlakuan yang diberikan dan sesuai dengan cara yang konsisten atau tidak. Kemudian yang kedua adalah sterilisasi uap jenuh. Pada sterilisasi uap jenuh ini biasanya menggunakan autoclave, di mana pemanasan minimal itu pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi ini nanti akan menghasilkan SAL-nya 10⁻⁶ atau bisa lebih baik. Nah, pengukurannya biasanya ini direcord melalui termometer atau kita bisa bilang elemen peka suhu, gitu ya. Jadi kita bisa ukur apakah sudah 121 derajat Celcius atau belum, seperti itu. Nah, nanti kalau Anda membuat semacam chart atau diagram, Anda akan bisa menggambarkannya atau menghubungkannya suhu versus dengan waktu. Jadi nanti Anda bisa mendapatkan suhu berapa pada waktu berapa sampai nanti di titik suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit akan menghasilkan SAL 10⁻⁶. Saya lanjutkan dengan sterilisasi udara kering. Nah, biasanya digunakan oven ya pada sterilisasi udara kering ini dengan suhu minimum 160 derajat Celcius. Lamanya kira-kira 2 jam. Nah, ini baru menghasilkan SAL 10⁻⁶ atau lebih baik. Ya, tidak semua oven bisa Anda gunakan. Ya, bukan oven listrik di rumah gitu ya, tapi oven khusus. Oven yang tentunya akan dilengkapi dengan sistem sirkulasi udara atau alat lain yang mana akan merancang bahwa proses atau sasaran sterilisasi ini semuanya tercakup, gitu ya. Nah, kalau menggunakan suhu di atas 220 derajat Celcius, ini biasanya digunakan untuk sterilisasi dan depironigenisasi untuk peralatan gelas. Ya, jadi kapan pakai suhu 160 derajat Celcius, kapan pakai suhu 220 derajat Celcius, Anda harus tahu tujuannya untuk apa. Kalau hanya untuk mencapai SAR-nya 10⁻⁶, Anda cukup pakai dengan suhu 160 derajat Celcius selama plus minus 2 jam. Tapi kalau Anda gunakan untuk peralatan gelas seperti yang saya contohkan di gambar ya di bawah, Anda perlu
menstel alatnya atau perlu Anda atur suhu pada oven harus di atas 220 derajat Celcius. Tujuannya ini tadi untuk depirogenisasi, ya, untuk mematikan nggak hanya bakteri-bakteri tapi juga pirogen. Yang keempat adalah sterilisasi ionisasi. Nah, dengan cara mengekspos produk terhadap radiasi dalam bentuk radiasinya gamma, pakai sinar gamma dari sumber radioisotop yang sesuai. Misalnya kita pakai kobalt 60 atau sinar elektron yang dikuatkan melalui akselerator elektron. Ya, dosisnya juga perlu Anda perhatikan. Dosis yang bisa diabsorpsinya berapa? Biasanya sebesar 25 kg. Nah, di sini saya berikan bagan bahwa dalam ionisasi sendiri ada bahwa dalam radiasi sendiri ada non-ionizing radiation atau ionizing radiation, ya. Kalau non-ionizing ini Anda pakai infrared dan UV. Tapi kalau ionizing Anda pakainya X-ray dan gamma ray. Tapi biasanya di sini menggunakan gamma, sinar gamma, ya. Yang kelima adalah sterilisasi gas. Kapan saya menggunakan sterilisasi gas? Kalau tidak ada alternatif lain yang sesuai untuk sterilisasi, Anda baru menggunakan sterilisasi gas. Tapi Anda perlu perhatikan juga bahwa penetrasi gas dan uap air dalam material yang akan disterilkan itu bagaimana? Ya, apakah nanti ada proses eliminasi gas pada sebelumnya, dan kalau misalnya ada, apakah bisa dihilangkan atau tidak? Terus bagaimana dengan residunya? Apakah residu ini bisa hilang atau residunya akan bertransformasi ke produk, gitu ya? Yang akan nanti malah akan menimbulkan kontaminan lagi, seperti itu. Jadi Anda perlu perhatikan juga berapa dosisnya, gas apa yang akan Anda pakai, apakah nanti akan toksik atau tidak. Kemudian saya lanjutkan dengan filtrasi. Kapan menggunakan filtrasi? Kalau tidak dapat disterilkan dengan cara panas. Mau tidak mau Anda harus menggunakan selain gas tadi, Anda gunakan filtrasi. Ya. Nah, filtrasi ini berarti penyaringan ya, Bu. Betul, filtrasi ini adalah penyaringan yang mana tidak sembarang Anda menggunakan filter. Ya. Jadi, Anda harus benar-benar memilih type type of filternya seperti apa, berapa ukuran dari filternya tersebut. Ya, apa Anda mau pakai HEPA filter atau membran filter atau candle filter dan lain-lain. Ya, jadi Anda harus memilih mana yang filter-filter yang sesuai. Kenapa? Karena Anda akan melewatkan cairan yang akan Anda sterilkan tersebut. Kalau misalnya bakterinya lebih besar daripada filter yang Anda gunakan, otomatis bisa tersaring ya, pasti steril. Tapi kalau ternyata bakterinya lewat, filternya lebih besar, ya sama aja bohong gitu ya. Sama aja Anda tidak mensterilkan. Jadi perlu Anda perhatikan type of filternya apa, pore size-nya berapa, ukuran pori-pori filternya, jenis filternya apa, itu Anda perlu perhatikan. Yang ketujuh, aseptik. Aseptik ini tujuannya untuk menjaga sterilitas produk yang dibuat dari bermacam komponen yang masing-masing telah disterilkan menurut salah satu cara. Jadi ini hanya untuk proof-nya saja. Ya. Ini akan melibatkan pengisian produk secara aseptik dalam sistem kontainer atau penutup yang diawali dari pencampuran formulasi, diikuti pelarutan, penyaringan, dan selanjutnya pengisian, serta pengemasan yang semuanya dilakukan secara aseptik. Ya. Jadi boleh nggak Bu, setelah saya menggunakan sterilisasi uap, kemudian saya proof lagi, saya buktikan lagi dengan aseptik, boleh. Ya, jadi kalau aseptik untuk proof terakhir gitu ya. Nah, aseptic processing yang saya berikan di gambar bawah itu harus ada steril drug product, steril container, steril closure, steril filling material, baru Anda menggunakan aseptic processing. Anda perlu perhatikan bahwa di sini bukan drug product saja, bukan container saja, bukan closure saja, bukan filling material aja, tapi semuanya sudah dalam bentuk steril.
ya baru Anda bisa menambahkan dengan proses aseptik. Bagaimana jika Anda hanya menggunakan proses aseptik saja, otomatis SAL yang Anda dapatkan tidak 10⁻⁶, gitu ya, malah bisa di bawahnya. Lalu indikator biologi dan sterilisasi. Kalau kita bicara tentang sterilisasi, pasti akan ada indikatornya ya untuk menjamin bahwa apakah produk ini steril atau belum. Apakah prosesnya juga sudah steril atau belum. Nah, preparat atau sediaan dari mikroorganisme yang terpilih yang digunakan untuk menilai efektivitas prosedur sterilisasi. Itu yang dinamakan dengan indikator. Biasanya akan terdiri dari suatu populasi spora bakteri yang nanti akan ditempatkan pada pembawa inert, contohnya kertas saring atau tabung plastik. Nah, apa saja Bu pilihan organisme indikatornya? Nah, organisme yang menjadi indikator nanti harus dibuat sedemikian rupa ya. Yang pertama, resisten terhadap strain uji terhadap metode sterilisasi tertentu. Jadi nanti akan dapat dibandingkan dengan resistansi terhadap semua mikroorganisme patogen dan terhadap mikroorganisme yang potensial mengontaminasi produk. Kemudian strain mikroorganisme untuk pengujian bersifat non-patogen dan strain untuk pengujian mudah dibiakkan. Ini nanti Anda bisa pelajari juga saat biologi farmasi, mungkin ya. Anda akan tahu bagaimana mikroorganisme yang bisa digunakan untuk indikator terhadap proses sterilisasi. Kalau nanti akan saya tanya gitu ya, lalu Anda pilih yang mana? Sterilisasi apa yang harus Anda pilih? Anda perlu perhatikan. Sebenarnya setiap proses sterilisasi itu untuk apa gitu ya? Untuk bakteri apa atau untuk produk apa? Anda harus tahu dulu. Contoh sterilisasi uap jenuh. Ini direkomendasikan untuk validasi siklus sterilisasi uap air jenuh. Lalu penggunaan sporanya bagaimana? Ya, Anda bisa membaca sendiri dari keempat ini, Anda bisa membandingkan. Oh, yang satu untuk spora Bacillus subtilis misalnya. Yang satu untuk Bacillus pumilus, yang satu untuk apa, begitu ya. Anda bisa melihat. Lalu bagaimana aplikasi konsep F0 terhadap sterilisasi uap jenuh dari sediaan berair? Ternyata nilai F0 dari proses sterilisasi uap air jenuh merupakan ekspresi mematikan yang dinyatakan sebagai waktu ekivalen dalam satuan menit pada suhu 121 derajat Celcius yang diantarkan oleh proses pada produk dalam kontainer akhir yang mempunyai nilai Z-nya 10. Ya, saya rasa sampai di sini pertemuan kali ini. Saya akan melanjutkan diskusi pada WhatsApp group. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat pagi semua.